itu, kami dari kelompok Kesultanan Demak akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Raka Yoga Arga Prasetya, absen 28. Saya Aura Ayudhya Syahadi, absen 7. Saya Sisma Juwita Piranti, absen 18. Saya Mita Eka Damayanti, absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan kehidupan politik di Kesultanan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1500 Masehi. Politik pemerintahan kerajaan Demak bersifat monarki teokratis, di mana raja juga menjadi pemimpin agama. Berikut adalah raja-raja yang ada di Kesultanan Demak. Yang pertama adalah Raden Patah. Raden Patah memerintah Kesultanan Demak dari tahun 1500 Masehi sampai 1514 Masehi. Perannya ialah sebagai pendiri dari Kesultanan Demak dan juga memperkuat kekuatan Islam di wilayah Jawa. Selanjutnya, setelah Raden Patah ada Adipati Unus. Adipati Unus memerintah Kesultanan Demak dari tahun 1518 hingga 1521 Masehi. Nah, peran dari Adipati Unus ialah sebagai pemimpin ekspedisi militer ke Malaka untuk melawan pasukan Portugis. Lalu setelah Adipati Unus, ada calon pengganti yaitu Pangeran Sekar Sedalagan. Namun ia harus terbunuh oleh adik dari Adipati Unus, yaitu Pangeran Trenggono. Nah, sehingga tahta kekuasaan Kesultanan Demak jatuh kepada Pangeran Trenggono atau Sultan Trenggono. Selanjutnya yaitu Sultan Trenggono. Sultan Trenggono memerintah Kesultanan Demak dari tahun 1521 Masehi hingga 1546 Masehi. Nah, peran dari Sultan Trenggono ialah memperluas wilayah kekuasaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi pada Kerajaan Kesultanan Demak. Yang pertama ada perdagangan. Perdagangan ini letaknya di pesisir utara Jawa. Letaknya yang strategis membuat bertemunya antara para pedagang dari Tiongkok, Gujarat, Arab, dan Nusantara. Nusantara ini berjualan seperti rempah-rempah dan kain dan lain-lainnya. Demak juga disebut sebagai kerajaan agraris karena letak pertaniannya yang sangat luas. Demak juga bergantung hidup pada sektor pertanian, terutama pada padi. Padi ini tidak hanya dikonsumsi oleh warga lokal, tapi juga untuk dijual. Yang ketiga ada pelayaran atau pembuatan kapal. Pelayaran atau pembuatan kapal ini sangat penting bagi masyarakat Demak untuk berdagang dan untuk militer sebagai kerajaan maritim. Di sini saya akan menjelaskan 3 kehidupan sosial pada masa kerajaan Kesultanan Demak. 1. Sistem feodal. Kehidupan sosial Kesultanan Demak bercorak feodal, di mana sultan dan bangsawan memegang kekuasaan tertinggi dan rakyat biasa hidup di bawah struktur tersebut, menjalankan peran sebagai pedagang dan prajurit. Pengawasan elit kerajaan mencerminkan tatanan sosial yang tertib dan berjenjang. 2. Kehidupan sosial Kesultanan Demak berpusat pada agama Islam, dengan masjid yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, serta adanya aktivitas perdagangan dan interaksi
warga saling membantu membangun dalam berbagai kegiatan sosial seperti membangun fasilitas umum ataupun bangunan-bangunan lainnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kehidupan budaya. Di sini ada 3 budaya yang akan saya jelaskan. Pertama ada tradisi Apitan, kedua ada tradisi Grebek Besar, dan ketiga ada tradisi Syawalan. Pertama saya akan menjelaskan tradisi Apitan. Apitan biasanya dilaksanakan sebelum Hari Raya Idul Adha tiba. Tradisi ini merupakan modifikasi tradisi Hindu yang sudah ada sebelumnya. Unsur religius keislaman pada budaya digunakan para wali pada zaman dahulu karena dinilai efektif untuk masyarakat Jawa agar berbondong-bondong memeluk Islam. Unsur filosofi dari tradisi Apitan pertama adalah manusia tercipta dari tanah yang merupakan unsur bumi. Kedua, manusia juga hidup di atas bumi. Ketiga, manusia juga makan minum dari tumbuhan yang mengandung unsur tanah. Dan juga ketika manusia meninggal juga akan kembali ke bumi. Tradisi ini juga memiliki tradisi yang mendalam seperti ucapan rasa syukur warga terhadap nikmat yang sudah Tuhan berikan, dan tradisi ini juga bisa disebut sebagai sedekah bumi. Kedua, saya akan menjelaskan tentang tradisi Grebek Besar. Tradisi Grebek Besar yang ini sudah ada sejak tahun 1506 Masehi, di mana saat itu Demak menjadi pusat Kesultanan Bintoro di bawah kepemimpinan Raden Pakas. Pada awalnya tradisi ini merupakan tradisi Jawa yang disebut Raja Wega, di mana para raja Jawa melakukan keselamatan kerajaan pada setiap tahunnya. Setelah masuknya Islam, tradisi ini diubah menjadi sarana dakwah dan peringatan hari jadi Masjid Demak yang dibangun oleh Sultan Bonang, Sultan Kalijaga, Sultan Gunung Jati, dan Sunan Ampel. Dan ketiga, saya akan menyebutkan tentang tradisi Syawal. Menurut buku tradisi Islam Nusantara, tradisi Syawal merupakan tradisi asli Indonesia yang bermula sejak datangnya para wali songo. Saat itu, datangnya Islam ke Indonesia sempat menimbulkan ketidaknyamanan, sehingga timbulnya disharmoni antara Islam dan masyarakat Jawa yang pada saat itu tekan dengan ajaran agama Hindu Buddha. Para wali berusaha menyatukan budaya Islam dengan budaya masyarakat Jawa tanpa cara yang radikal. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan 8 Syawal karena umat Islam biasanya melakukan puasa Sunan Syawal. Kesimpulannya adalah kehidupan budaya pada zaman kerajaan Demak adalah cerminan dari prosesi Islamisasi yang damaikan akomodasi. Di sini dari kelompok kami akan menyimpulkan dari kerajaan Kesultanan Demak. Yang pertama ada Politik, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga ada sosial, Dan keempat ada budaya. jadi kesimpulan dari kehidupan politik Kesultanan Demak ialah kehidupan politik Kerajaan Demak kuat karena pemimpin awal, namun harus melemah karena adanya konflik internal dan perebutan kekuasaan setelah Trenggono Bapa.